Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula, hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan sorga, seumpama tuan rumah, yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, ini peristiwa yang luar biasa. Kita mulai lagi perayaan Ekaristi secara langsung. Masih banyak yang belum berani menjaga hati-hati. Padahal ini disiapkan tempat 200 orang. Yang datang berapa? 500-an. Baik, ini memang karena situasinya memang masih rawan, berbahaya, berisiko, maka banyak yang masih menjaga hati-hati, belum berani untuk ikut bersama. Moga-moga bukan karena sudah terlanjur kebacut, wah enak, nyaman, bisa online di rumah saja. Moga-moga bukan karena itu, tapi sungguh-sungguh karena menjaga hati-hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, 1-2 hal ingin saya sampaikan dalam homili pada minggu ini sehubungan dengan bacaan-bacaan tadi. Yang pertama, mengenai bacaan Injil tadi diceritakan mengenai 3 perumpamaan. Yaitu perumpamaan tentang harta yang terpendam, perumpamaan tentang mutiara, dan perumpamaan tentang pukat yang menjaring macam-macam ikan, ada yang baik, ada yang jelek. 3 perumpamaan itu mau mengajak kita semua supaya dalam hidup ini kita mencari yang terbaik. Kita sudah sering mendengar istilah do your best, lakukan yang terbaik. Nah, sekarang ini tidak cukup hanya itu, ini tekanannya bukan soal do your best, lakukan dengan sebaik-baiknya, itu memang benar.
Tapi tambah satu lagi bacaan pada hari ini, find the best. Carilah, temukan yang terbaik. Jadi mesti ditambahi, do your best and find the best. Nah, temukan, carikan yang terbaik. Dua-duanya itu mesti kita perjuangkan, kita buat dalam hidup ini supaya kita sampai pada keselamatan yang sejati. Perumpamaan tentang akhir zaman, pukat yang memisahkan ikan yang baik, ikan yang jelek itu mau mengatakan kepada kita, hanya orang-orang yang menemukan kerajaan sorga, yang menemukan yang terbaik tadi, yang akan lolos masuk dalam kerajaan sorga. Maka memang kita semua, pesan kitab suci yang paling pokok pada hari ini mengajak kita, marilah kita bersama-sama mencari dan menemukan yang terbaik itu. Satu dua catatan mengenai bacaan tadi. Tadi perumpamaan mengenai harta terpendam itu dikatakan menemukan. Menemukan itu sengaja atau tidak? Menemukan itu tidak sengaja. Ketemu harta yang luar biasa. Nah, tapi beda dengan yang pedagang mutiara tadi. Pedagang mutiara tadi mencari. Mencari itu sengaja atau tidak? Sengaja, memang mencari. Maka dengan itu dikatakan, yang satu memang tidak sengaja menemukan harta yang luar biasa, yang satu lagi memang mencari dan berusaha. Itu artinya apa? Rahmat kurnia Tuhan kerajaan sorga itu bagi beberapa orang memang merupakan kurnia. Tiba-tiba, seperti Santo Paulus. Orangnya dulu berdosa, tiba-tiba disapa oleh Tuhan, dan kemudian dia terbuka, mengerti, menemukan kerajaan sorga itu. Itu kurnia, menemukan. Ya. Padahal dia maksudnya enggak mau sih sama Tuhan Yesus, enggak mau. Tapi itu kurnia. Inisiatif sungguh-sungguh dari Allah. Tapi yang mencari, kita biasanya rata-rata adalah mencari, berjuang dan berjuang untuk menemukan kerajaan sorga itu. Ya. Catatan yang kedua, harta terpendam dan mutiara yang indah tadi, itu sungguh-sungguh berharga, sungguh-sungguh luar biasa. Sedemikian berharga, sedemikian baiknya. Nilainya seberapa? Nilainya itu melebihi segala-galanya, ya segala yang kita punya itu sepadan. Orang yang menemukan itu lalu berani meninggalkan segala-galanya. Miliknya, saudaranya, semua ditinggal untuk menemukan harta yang terpendam, mutiara yang indah itu. Nah, itulah nilai dari kerajaan sorga. Maka kalau orang sungguh-sungguh menemukan, melihat, mengerti itu, wah ada sesuatu yang luar biasa, maka dia kemudian akan dengan sukacita mau mencari, menemukan itu, dan sukacita meninggalkan segala miliknya. Baik, itu yang pertama, catatan mengenai kitab suci tadi, Injil. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu, menjadi permenungan pertanyaan bagi kita. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semua, apa toh yang paling berharga menurut Bapak Ibu dalam hidup ini? Apa yang paling berharga? Apa yang paling baik bagi Bapak Ibu semua dalam hidup ini? Apa? Apakah itu uang, kekayaan? Ya atau tidak? Mungkin tidak. Apakah itu jabatan kekuasaan? Ya atau tidak? Mungkin tidak. Apakah itu kepandaian, karier, pekerjaan? Mungkin tidak. Apakah itu kesehatan? Mungkin iya, mungkin tidak. Apa itu makan? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya hanya mau mengatakan ini. Nanti dicari sendiri. Ya. Silakan dicari, direnungkan sendiri. Apa ya yang paling berharga, yang paling baik dalam hidupku?
Jawabnya ya seperti Injil tadi mestinya. Yang paling berharga, yang paling yang mesti kita perjuangkan itu adalah kerajaan sorga. Atau dengan kata yang sederhana, keselamatan sejati. Itu lebih dari kekayaan, lebih daripada kesehatan, melebihi segala-galanya. Kalau kita bisa sampai menemukan kerajaan sorga itu. Ya. Baik Bapak Ibu, dua catatan mengenai ini. Seringkali dalam hidup kita ini berjuang bekerja siang dan malam, tetapi sayangnya tidak untuk mencari, berjuang untuk yang terbaik. Kita seringkali hanya berjuang bekerja mati-matian pagi siang malam dalam hal tertentu untuk hal yang tidak begitu baik, tidak begitu esensi, tidak begitu hakiki. Apapun itu ya. Seringkali malah sangat-sangat remeh, seringkali begitu. Ya. Itulah yang seringkali terjadi. Oleh sebab itu pesan Injil bacaan pada hari ini seperti Salomo disuruh pilihlah kamu mau minta apa. Salomo sebagai raja tidak memilih tentara, kekuasaan, tidak memilih kekayaan, tetapi Salomo memilih kebijaksanaan. Dan itu akan menjadi sumber hidupnya. Moga-moga dalam hidup ini kita pun juga memilih berjuang untuk menemukan kerajaan sorga itu. Ya, bukan yang lain-lain, apalagi jangan sampai kita berjuang hari demi hari hanya untuk hal-hal yang remeh. Kalau demikian kita pasti akan binasa. Catatan terakhir mengenai itu Bapak Ibu, mengapa orang kemudian hanya mencari yang remeh, hanya mencari yang tidak berharga, tidak penting? Jawabnya memang karena banyak orang tidak menemukan harta terpendam itu. Atau orang tidak sungguh-sungguh mencari yang terpenting, yang terbaik itu. Tidak sungguh-sungguh mencari apa tahu yang paling penting, yang paling berharga dalam hidup ini. Tidak mau. Maka karena tidak menemu dan tidak mau mencari, ya sudah akhirnya hidupnya begitu-begitu saja. Dikiranya hidup cukup, makan, minum, kerja, titik. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Padahal ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup ini yang dibawa, diwartakan oleh Yesus, yaitu kerajaan sorga yang jauh melebihi segala-galanya. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga kita dalam hidup ini, kalau tidak menemukan, marilah kita berjuang sungguh-sungguh untuk senantiasa mencari kerajaan sorga itu. Supaya jangan sampai hidup kita terbawa oleh arus dunia atau hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Agar dengan demikian kita sungguh menjadi orang yang baik, yang layak memasuki kerajaan sorga. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.